Hai guys, jadi kalian pernah dengar nggak sebuah kisah tentang hilangnya seorang anak kecil berusia 2 tahun bernama Pauline Picard? Ini ceritanya heboh banget pada zaman itu, tepatnya di tahun 1922. Semuanya berawal dari anak kecil ini bermain di luar halaman rumahnya. Ini udah biasa terjadi karena memang desa itu udah terkenal sangat tenang, sangat nyaman, sangat aman. Jadi orang tua dari si Pauline Picard ini selalu membiarkan anaknya untuk bermain sendiri di luar gitu, tanpa pengawasan gitu ya. Sampai pada akhirnya si Pauline ini dirasa oleh sang ibu, kok ini anak nggak pulang-pulang, kok nggak balik-balik gitu ya. Akhirnya si ibu ini pergilah untuk mengecek si anak. Tapi ternyata waktu dia panggil-panggil, waktu dia cari kemana aja tuh nggak ketemu gitu. Akhirnya si ibu ini berinisiatif untuk mencari ke warga sekitar dan menanyakan apakah mereka melihat Pauline Picard. Ternyata mereka sama sekali tidak melihat anaknya. Mulai panik lah ya kan si ibu ini. Akhirnya dia menelpon kantor polisi untuk meminta bantuan supaya mereka ikut mencari anaknya yang menghilang secara tiba-tiba ini. 48 jam selang, ini mereka sama sekali tidak menemukan adanya temuan dari anak kecil berusia 2 tahun ini. Mereka sudah berusaha mencari sampai ke hutan, tapi tidak menemukan apa-apa. Akhirnya, polisi berkesimpulan bahwa anak ini menghilang tanpa jejak. Tapi pencarian tetap dilakukan, tetap dijalani selama 3 minggu. 3 minggu berlalu, tapi sama sekali tidak ada hasil. Kemudian si orang tua Pauline Picard ini semakin merasa putus asa, semakin merasa hilang harapan gitu ya. Mereka hampir berserah gitu, kayak mungkin anakku ini sudah tewas, mungkin anakku sudah diterkam oleh binatang di hutan, entah itu babi hutan, singa, harimau, kita nggak pernah tahu gitu. Akhirnya pencarian sempat dihentikan karena orang tuanya mengambil kesimpulan bahwa mungkin anakku sudah tewas gitu. Dan kepolisian kemudian merilis bahwa si anak ini, menghilang dan belum ditemukan sampai pada saat itu ya. Setelah beberapa waktu, si ibu dari Pauline Picard ini mendengar kabar bahwa ada seorang anak kecil yang sangat mirip dengan Pauline Picard ditemukan di sebuah daerah yang letaknya itu berjarak 400 km dari tempat tinggal si orang tua dari Pauline Picard ini. Namun mendengar kabar itu, si orang tua Pauline Picard ini tentu saja merasa sangat excited gitu ya, sangat bertemu apa benar masih hidup. Akhirnya mereka berangkatlah ke kota bernama Cherbourg, yaitu 400 km dari tempat tinggalnya. Kemudian begitu sampai di sana, benar dong apa yang mereka lihat. Ternyata itu adalah si Pauline Picard dan dia masih dalam kondisi yang sehat. Tentu saja mereka sangat senang, sangat bahagia. Kemudian tanpa berpikir panjang mereka langsung membawa si anak tersebut untuk pulang. Tapi keanehan demi keanehan mereka rasakan pada saat Pauline Picard ini pulang ya. Dia ini tidak mengenali orang tuanya, dia tidak bisa mengenali anggota keluarganya, bahkan si Pauline Picard ini tidak bisa berdialek seperti bahasa dari warga daerah tersebut. Pauline ini masih menderita trauma yang berat akibat penculikan selama dia menghilang gitu. Jadi mereka berpikiran bahwa si Pauline ini menghilang karena diculik gitu. Akhirnya lama-kelamaan selang 1 bulan setelah si anak ini dibawa pulang, tersiar kabar
di hutan dekat dari tempat tinggal Pauline ini ada penemuan sesosok jenazah anak kecil. Ini yang menemukan pengendara motor, orang laki-laki, ketika nggak sengaja dia lewat di hutan, ternyata dia melihat sosok tubuh anak kecil di situ. Akhirnya warga di sana berusaha untuk mengenali dan memberitahu orang tua Pauline. Akhirnya mereka berangkatlah ke hutan dan sesuai dengan yang mereka ingat, baju terakhir kali yang Pauline Picard pakai yaitu baju kotak-kotak berwarna hitam putih, menggunakan jaket berwarna navy, juga celana hitam. Ini persis sekali seperti kondisi dari jenazah yang ditemukan di hutan itu. Ini polisi masih agak kebingungan juga karena sebelumnya mereka sudah mencari sampai di hutan itu tapi nggak menemukan apa-apa. Tiba-tiba ditemukan sosok jenazah ini, si Pauline ini berada di situ gitu. Akhirnya mereka berkesimpulan kemungkinan ya ini si pembunuhnya ini memindahkan mayat Pauline supaya segera bisa ditemukan. Setelah gemparnya penemuan dari mayat anak kecil itu, muncullah sosok seorang petani bernama Yves Martin yang mengaku bahwa dialah yang membunuh Pauline Picard. Itu tuh kayak yang kayak yang nggak bisa disangka-sangka gitu. Akhirnya dia pun merasa kaget gitu. Aku kan sudah membunuh si Pauline ini gitu. Tapi kok si keluarganya ini membawa pulang seorang anak yang sangat mirip dengan Pauline Picard. Jadi dia pun merasa sangat ketakutan. Apakah si Pauline ini masih hidup atau bagaimana? Akhirnya dia sendiri merasa depresi, merasa ketakutan yang sangat berlebihan. Akhirnya dia sampai harus dirawat di rumah sakit jiwa. Ini baru aja dimulai nih cerita misterinya, ya. Jadi setelah diidentifikasi lagi, dicocokkan kembali, si kepala dari jenazah yang ditemukan ini harusnya kan kepala Pauline Picard anak berusia 2 tahun. Tapi kepalanya yang ada di situ kepala seorang pria dewasa yang juga nggak dikenal itu siapa. Sampai polisi pun detik ini tidak bisa mengungkap identitas dari pria misterius ini gitu, yang kepalanya juga ditemukan bersama dengan jenazah si Pauline Picard ini. Akhirnya setelah penyelidikan demi penyelidikan yang mendalam, orang tua Pauline Picard ini meyakini bahwa betul itu adalah anak mereka dan ditemukan dalam kondisi yang tewas. Dibawa pulanglah jenazahnya. Diadakan pemakaman selayaknya anak kecil, kemudian diberi batu nisan dengan nama Pauline Picard begitu ya. Kemudian mereka pulang. Nah, mereka berpikir bahwa anak mereka sudah meninggal, si Pauline yang asli ini. Kemudian siapa dong ini anak yang di rumah ini yang sangat mirip dengan anak mereka. Bahkan mereka sampai tertipu loh. Mereka sempat mengira bahwa itu benar-benar Pauline Picard loh. Tapi kemudian setelah adanya perbedaan, dia tidak bisa mengenali orang tuanya dia, nggak bisa berbicara dialek bahasa setempat. Akhirnya mereka semakin jelas berpikir bahwa ini bukan anak mereka ya kan. Si Pauline ternyata udah meninggal, dia sudah dimakamkan. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengirim anak misterius ini ke panti asuhan. Sampai beberapa saat di panti asuhan pun sama sekali tidak bisa terungkap identitas anak ini sebenarnya anak siapa, dia berasal dari mana gitu. Sampai kemudian gak lama setelah si anak tersebut dipindahkan ke panti asuhan, anak ini sayangnya meninggal dunia akibat penyakit campak guys.
kasihan banget ya. Bahkan ya itu tadi, anak misterius yang sangat mirip atau bisa disebut dengan kembaran Pauline ini juga nggak bisa diungkapkan identitasnya. Pria yang kepalanya juga ditemukan bersama dengan jenazah Pauline juga tidak bisa ditemukan titik terang siapa mereka, karena yaitu tadi nggak ada bukti atau hasil dari tes DNA. Jadi sampai hari ini guys, kasus menghilangnya dan meninggalnya Pauline Pickard ini masih menjadi misteri. Bahkan New York Times pun merilis berita ini, yaitu berita kematian Pauline Pickard ini, dengan statement yang menyatakan bahwa kasusnya unresolved, nggak terpecahkan, masih menjadi misteri. Kalian kebayang nggak sih kayak dunia ini sesempit itu ya, kayak ketemu sama dua orang kembar yang nggak saling mengenal satu sama lain, kemudian yang satu ditemukan tewas dan yang satu yang mereka bawa pulang ini ternyata bukan anaknya. It's mind blowing. Jadi aku pun bacanya kayak yang kok bisa ya gitu, ngeri gimana gitu ya. Tapi ya mereka akhirnya meninggal guys, ya kan. Ya sudahlah, itu yang mau aku bahas sama kalian, cerita misteri kali ini. So kalau kalian masih mau denger aku bacain berita-berita atau kisah-kisah yang menjadi misteri di seluruh dunia ini, jangan lupa subscribe, like kalau kalian like, dan juga kalian boleh komen, kalian boleh share. Aku bakalan upload lagi lebih banyak video-video yang mengangkat kisah-kisah misteri seperti ini, karena aku pun juga suka guys. Aku suka sekali mantengin berita-berita yang seperti ini. Jadi aku mau share itu semua ke kalian. Jadi jangan lupa stay tune. See you guys.